Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Ibu Nurfika Putri Utami, channel media pembelajaran kimia. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang ada di video sebelumnya ya, yaitu tentang hidrokarbon. Nah, kali ini kita akan membahas tentang isomer-isomer dari senyawa hidrokarbon. Tapi sebelum lanjut ke materi, Ibu ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi ataupun materi-materi yang nantinya akan Ibu bagikan di channel YouTube Ibu. Oke, kita lanjutkan ke materi. Isomer hidrokarbon. Nah, di video sebelumnya Ibu sudah jelaskan apa itu hidrokarbon ya, yaitu senyawa yang hanya tersusun atas unsur hidrogen atau H ya, dan unsur karbon atau C. Nah, sekarang kita akan bahas tentang isomer-isomer dari hidrokarbon. Apa sih pengertian dari isomer? Nah, jadi isomer ini adalah senyawa yang mempunyai rumus umum atau rumus molekul yang sama, tapi berbeda rumus strukturnya. Nah, yang seperti apa sih rumus umum? Ya, yang seperti apa rumus umum itu? Rumus umum itu kalau untuk hidrokarbon itu seperti CXHY. Jadi kalau misalkan untuk alkana, misalkan butana ya. Butana itu apa? C4H10. Nah, inilah rumus umum atau rumus molekul. Lalu apa itu rumus struktur? Rumus struktur itu yang sudah kita jabarkan nih dalam bentuk gambar-gambar tuh yang C, berapa tangannya kan. Untuk butana ada berapa? 4 ya C-nya. Nah, kita tinggal tambahin hanya berapa? Hanya H3, H2, H2, H3. Nah, inilah namanya rumus struktur ya. Ini rumus struktur. Lalu yang ini rumus molekul atau rumus umum. Oke. Macam-macam isomer. Jadi isomer itu ada 4. Yang pertama ada isomer rangka. Jadi isomer rangka ini adalah mempunyai rumus umum atau rumus molekul yang sama tapi rangkanya yang berbeda. Seperti apa contohnya? Misalkan butana tadi. Butana itu C-nya ada 4 ya. Nah, ini rangka awal ya. Ini namanya normal butana. Kalau isomernya apa? Yang rangkanya berbeda. Kita buat yang C-nya ada 3 dan punya cabang. Nah, ini sudah punya rangka yang berbeda, maka dia berisomer rangka. Lalu lanjut isomer yang kedua yaitu isomer posisi ya. Isomer posisi adalah punya rumus umum atau rumus molekul yang sama, tapi posisi rangkapnya berbeda. Nah, di sini ada posisi rangkap, artinya dia berlaku pada alkena ataupun alkona. Misalkan kita ambil lagi butena. Butena ada berapa? 4 juga ya. Ada 4. Oke, karena rangkap 2 berarti kita misalkan rangkap 2-nya ada di 1 ya. Isomernya apa? Isomernya kita buat juga C-nya ada 4 tapi berbeda tempat rangkapnya, misalkan di nomor 2. Nah, ini berisomer posisi. Lanjut nomor 3 yaitu isomer fungsi ya. Rumus umumnya sama tapi gugus fungsinya berbeda. Contohnya seperti apa? Jadi kalau kita misalkan alkena ya. Alkena misalkan butena ya. C ada 4 ya. Dan misalkan di sini ikatan rangkapnya. Dia akan berisomer dengan sikloalkana. Jadi di sini alkena
dan berisomer dengan sikloalkana ya. Namanya siklo berarti dia dalam satu putaran ya. Jadi kita buat C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini tadi kita buat hanya ada berapa? Ini H2, ini H1, H2, H3. C berapa? C4, H2 tambah 1, 3, tambah 2, 5, tambah 3, 8. Butena ya. Nah, ini kita tambahin hanya ada 2, di sini ada 2, di sini juga ada 2, di sini juga ada 2. Kenapa 2? Karena tangannya sudah ada 2 nih, 1, 2, berarti hanya tinggal nambahin 2 kan. Nah, kita hitung, C-nya ada berapa? C4, H2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Nah, berarti sama ya, C4, H8, berarti dia berisomer fungsi. Lalu yang keempat, isomer ruang atau geometri, yaitu keterbatasan rotasi bebas pada suatu ikatan dalam molekul. Nah, jadi di isomer geometri ini ada 2, yaitu cis dan trans. Dimana cis ini adalah yang sama itu sejajar ya, yang sama sejajar. Sementara trans yang sama berseberangan. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, isomer pada alkana ya. Oke, kita contohnya tuliskan rumus struktur dan nama UPAC dari semua dari semua isomer alkana dengan rumus molekul C6H14. Nah, C6H14 itu apa? Heksana ya. Heksana. C6H14. Sekarang kita disuruh mencari isomer alkana. Oke, langkah pertama yang pasti kita buat rantai lurusnya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6C. Ini kita tinggal tambahin hanya ya. H3, H2, H2, 2, 2, 3. Kita hitung 3, 5, 7, 9, 11, 14. Sudah benar ya. Ini apa namanya? Namanya adalah N-heksana atau normal heksana. Ya, ini isomer yang pertama. Lanjut yang kedua. Tetap sekarang kita kurangin jumlah C-nya di rantai utama. Jadi kalau yang tadinya 6, sekarang kita buat 5. Nah, sekarang satunya kita buat cabang. Nah, kalau kita buat di C yang pertama ini, tetap saja hitungannya N-heksana ya. Karena apa? Ibu sudah bilang di minggu lalu, dia tetap dihitung rantai lurus kalau dia cabangnya berada di C yang pertama atau C di ujungnya. Berarti kita buat sekarang di C yang kedua ujungnya ya. Oke, sini. Ini tinggal kalian tambahin saja hanya ya. Jadi ibu tinggal kasih nama. Jadi apa namanya? Ini cabangnya di nomor 2 ya. 2. Apa untuk cabang 1? Metil. Berapa rantai lurusnya? 1, 2, 3, 4, 5. Pentana ya. Oke, sudah dapat nomor 3 sekarang. Masih dengan 5C ya. Oke. Sekarang kita ubah cabangnya di nomor selanjutnya. Berarti di nomor 3. Berarti jadinya 3 metil pentana. Lanjut nomor 4, isomer yang keempat, kita coba C-nya ada 5 ya. Kita coba C-nya ada 5, berarti cabangnya terakhir kita taruh yang C selanjutnya kan. Nah,
ternyata kalau ditaruh di C selanjutnya ini, dia akan sama dengan 2 metil pentana ya. Jadi kalau misalkan nih, Ibu coret di sini ya, C-nya ada 5. Nah, sekarang kita buat cabangnya di C yang di sini. Setelah C ketiga di sini, kita geser ke sini. Nah, dia bukan dinamakan 4 metil pentana. Kenapa? Karena nomor akan mencari yang terkecil ya. Jadi penomoran akan dicari dengan ujung yang terkecil ya. Jadi bisa dinomori dari sini. Berarti sama aja namanya dengan 2 metil pentana. Jadi kalau mau buat isomer 2 metil pentana bisa dari sini cabangnya, bisa juga dari belakang. Jadi isomer keempat bukan ini ya. Sekarang berarti kita kurangin lagi jumlah C-nya. 1, 2, 3, 4 ya. Cabangnya berarti ada 2 karena C-nya 6 kan, berarti tinggal 2 lagi yang belum. Kita taruh aja di sini dan di sini. Apa namanya? 2, 3. Kalau cabang metilnya ada 2 berarti dimetil butana ya. Dimetil butana. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut isomer yang kelima. Masih dengan C4 ya, masih dengan C rantai utama 4. Sekarang kalau kita buat di sini tersisa 2 ya, masih C-nya. Berarti di sini kita tambahin lagi di atasnya. Karena Ibu sudah bilang ya, di atas dan di bawah boleh. Berarti kita nomori berapa? 22 dimetil butana. Oke, itu yang kelima. Nah, sekarang ada nggak yang selanjutnya? Oke, kita coba lagi nih. C-nya tetap 4. Kita buat di sini. Nah, ini apa namanya? Bukan 33 dimetil butana ya, karena apa? Seperti kasus yang 2 metil pentana dari belakang. Dia akan dinomori dari sini. Jadi namanya tetap 2,2 dimetil butana. Ya. Jadi isomer untuk C6H14 ada 5 ya, yaitu N-heksana, 2 metil pentana, 3 metil pentana, 2,3 dimetil butana, dan 2,2 dimetil butana. Nah, inilah 5 isomer dari heksana. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Senyawa yang bukan isomer dari 2,3 dimetil heptana adalah, jadi kita disuruh mencari isomer dari dimetil heptana, tapi ini yang dicari yang bukan ya. Caranya adalah di sini ada di soal ada 2,3 dimetil heptana. Berarti ada 2 cabang. Ditambah heptana berapa? Heptana ada 7, berarti 9 total C-nya ya. 9 total C. Sekarang kita lihat di soal yang mana jumlah C-nya sama dengan soal ya. Di pilihannya. Oke, sekarang tetra. Tetra ini adalah 4 ya, kalau tidak hafal hitung saja angkanya. 1, 2, 3, 4. 4 ditambah pentana berapa? 5, berarti 9. Oke. 2, 3, 4 trimetil heksana. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Heksana ada berapa? Heksana ada 6. 3 tambah 6, 9. Oke, masih 3 metil 4 propil heptana. 3 metil. Metilnya ada 1. Propil itu berapa cabangnya? 3 ya. Heptana 7. 1 tambah 3, 4 tambah 7 sama dengan 11. Berarti yang bukan yang mana? Yang bukan adalah yang C. Nah, bagaimana kalau kasusnya di semua pilihan ganda itu jumlahnya sama 9? Tinggal kalian cari seperti contoh yang sebelumnya tadi. Mana nih kira-kira yang nggak masuk akal untuk tata namanya?
Oke. Misalkan nih seperti yang contoh di nomor 1 tadi kan, tidak mungkin ada 4 metil pentana ya, karena dia hitungannya adalah 2 metil pentana. Jadi dihitung dari ujung C yang belakang. Oke, soal selanjutnya. Senyawa berikut yang bukan merupakan isomer dari isopentana adalah. Nah, isopentana. Ya. Isopentana ini adalah nama lain dari 2 metil butana ya. Jadi iso ini adalah cabang kedua, cabang di C kedua dari namanya apa nih? Isopentana berarti cabang kedua dari jumlah C 5. Kalau misalkan isoheksana, berarti sama dengan 2 metil apa di bawah heksana apa? Pentana. Nah, sekarang kita bahas yang isopentana. Pilihannya adalah A N-pentana, B 3 metil pentana, C 22 dimetil propana. Sekarang kalau isopentana tadi 2 metil butana, berarti jumlah C-nya ada berapa? Metil ada 1 ditambah butana ada 4, berarti ada 5C. N-pentana, normal pentana. Pentana ada berapa? 5. 3 metil pentana. 3 metil. Metil 1 ditambah pentana 5, 6. Oke. Lanjut yang C. 22 dimetil propana. Dimetil, di 2, propana berapa? 3, berarti 5. Berarti yang bukan isomer dari isopentana adalah 3 metil pentana. Oke. Lanjut ke isomer pada alkena ya. Jadi isomer pada alkena ini ada 4. Kalau yang di alkana tadi hanya isomer rangka ya. Di isomer alkena ini ada 4, ada isomer rangka, posisi, fungsi, dan geometri. Sekarang kalau di isomer rangka, tadi sudah Ibu jelaskan di awal ya, di macam-macam isomer tadi. Jadi misalkan nih, kita buat yang butana lagi ya, butena ya. Ibu anggap, oke, butena C-nya ada 4. Ibu letakkan C-nya, rangkapnya misalkan di C pertama. Nah, dia akan berisomer rangka dengan C yang 3 dengan cabang di nomor 2. Ini berisomer rangka ya. Jadi kerangkanya itu berbeda. Nah, ini namanya 1 butena. Yang ini apa? Cabangnya dulu ya. 2 metil. Di mana rangkapnya? 1 3 apa? Propana ya. Propana. Nah, kita lanjut ke posisi. Kalau posisi ini tadi apa? Dijelasin bahwa posisi rangkapnya yang berbeda. Jadi misalkan butena 1, 2, 3, 4. Misalkan yang pertama di sini. Lalu yang keduanya kita bikin rangkap 2-nya di sini. Nah, ini apa namanya? 1 butena ya. Sementara yang ini 2 butena. Nah, ini adalah isomer posisi untuk alkena. Lalu untuk fungsi. Fungsi tadi sudah Ibu jelaskan ya. Jadi fungsi itu fungsi itu misalkan alkena berisomer dengan siklo alkana. Tadi sudah Ibu kasih contoh untuk misalkan C-nya 4, berarti dia akan membentuk siklo atau putarannya. C-nya juga 4 ya, seperti itu. Oke, untuk geometri. Nah, geometri ini adalah isomer ruang ya, ada cis
ada trans. Oke, ada cis, ada trans. Seperti yang dicontoh sebelumnya. Jadi kalau misalkan alkena ya. Jadi kalau misalkan butena lagi ibu buat C, ada 4. Ibu misalkan letak rangkapnya di tengah. Ini hanya 3, ini H, ini H, ini hanya 3. Nah, yang mana yang bakalan disebut cis, yang mana yang disebut trans? Oke. Sekarang kita buat C rangkap 2. Lalu kita letakkan di sininya H. Ya, nih. Hanya kita letakkan di atas. Lalu misalkan sebelah sini H. Sisanya apa? Sisanya CH3 kan? CH3. Di sini juga CH3. Lalu kebalikan dari yang di atas. Sekarang misalkan di sini kita buat H-nya, lalu di sini H, lalu di sini CH3, lalu di sini CH3. Nah, ini letak H-nya sejajar ya. Lalu CH3-nya juga sejajar. Nih. Ini makanya disebut cis ya. Ibu namain di sini. Ini adalah cis 2 butena. Kenapa cis 2 butena? Karena letak C-nya letak rangkap 2-nya ada di C kedua. Jadi cis 2 butena. Sementara yang ini tidak sejajar ya. CH3-nya di atas sama di bawah nih. Berarti namanya adalah trans 2 butena karena letak C rangkapnya ada di C kedua. Oke. Ada triknya. Jadi untuk cistran ini ya, dia dikatakan cistrans jika ada yang sama pada C yang berbeda. Pada C yang berbeda. Jadi kalau ada yang sama pada C yang sama, maka dia bukan cis trans. Ibu kasih contoh di sini ya. Misalkan C rangkap 2 ya. Misalkan ibu buat di sini H. Ibu buat di sini H. Di sini CH3. Di sini CH3. Nah, ini tadi ada yang sama pada C yang berbeda. Berarti C-nya harus beda nih yang dirangkap. Ini kan sama nih letaknya sama. C-nya sama, yang samanya terletak pada C yang sama, berarti dia bukan cis trans. Oke, ini untuk isomer pada alkena. Oke, kita lanjut ke isomer pada alkuna. Tuliskan rumus struktur dan nama UPAC dari semua isomer alkuna ya, dengan rumus molekul C6H10 alkuna ya. Oke, kita lanjut. Alkuna C6H10. Oke, isomer yang pertama adalah kita buat C-nya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Nah, alkuna berarti rangkap 3 ya. Oke, sekarang kita letakkan rangkap 3-nya di nomor C yang ke-1. Ini namanya 1 butuna. Oke, lanjut yang kedua. Pindahkan lagi rangkapnya. Kalau di alkana tadi kita tinggal mengurangi jumlah C-nya ya. Tapi kalau di alkena ataupun alkuna kita pindahkan dulu rangkapnya. Jadi kita cari dulu isomer posisinya. Nah, kalau ini di nomor 1 berarti sekarang di nomor 2. Berarti 2 butuna. Oke, yang ketiga. Masih dengan 6.
pindahkan lagi ke C ketiga. Oke, berarti 3, oh maaf, bukan butuna ya, heksuna ya. Heksuna, ini juga heksuna ya, maaf. Ini 3 heksuna ya. Oke, lanjut ke 4. Nah, kalau kita pindahkan rangkap ini ke selanjutnya, berarti penomoran harus dari belakang, sama dengan 2 heksuna ya. Ini ke 1, ini ke 2, bukan 4 heksuna ya. Oke, jadi penomoran bisa dari depan atau dari belakang. Cari dengan nomor terkecil. Oke, berarti kita letakkan lagi rangkapnya di yang pertama. Tapi jumlah C di rantai utama kita kurangi, berarti tinggal 5. Sekarang cabangnya di mana? Kalau cabangnya kita letakkan di sini, tidak bisa ya, ingat. Cabang yang terletak di ujung C berarti dia ikut dengan rantai lurus. Pindahkan lagi ke C yang kedua. Sementara di C kedua ini sudah ada 4 tangan nih, 1, 2, 3, 4, berarti dia tidak bisa lagi dibuat cabang. Letakkan di C ke-3. Oke, ini adalah namanya apa? Cabangnya ada di nomor 3, berarti 3 metil. Rangkapnya ada di nomor 1. 3 metil, C-nya ada 5 pentuna. Ya. Oke, lanjut ke isomer yang kelima. Isomer yang kelima masih dengan C, rantai utamanya 5 ya. Masih dengan posisi rangkap yang pertama. Setelah dari cabang yang ketiga, kita pindahkan ke cabang yang keempat. Oke, Bu, ini nanti sama nggak misalnya kita taruhnya di 2 metil, 2 di sini apa? Cabang di sini beda ya. Karena di sini yang menentukan nomor terkecil adalah posisi rangkap. Ini apa namanya? Cabangnya di nomor 1, 2, 3, 4. Berarti 4 metil. Rangkapnya di nomor 1. 1 pentuna. Lanjut nomor 6. Nomor 6 berarti C cabang tidak bisa lagi dipindah ke belakang ya, karena dia akan jadi rantai lurus. Berarti sekarang kurangi, pindahkan posisi C rangkapnya ya. Masih dengan C yang 5, berarti kita pindahkan ke sini rangkapnya. Nah, cabangnya kita buat di mana? Di sini nggak bisa. Di sini 1, 2, 3, 4 tangannya udah 4. Di sini 1, 2, 3, 4 tangannya juga udah 4. Berarti pindah ke sini. Namanya apa? Nomor terkecil adalah nomor rangkap. Berarti penomoran dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nomornya 4 metil. Berapa? 2 pentuna. Ini adalah isomer ke-6. Lalu lanjut ke isomer ke-7. Berarti dia tidak bisa lagi jadi cabang ya untuk pentuna. Sekarang kalau misalkan rangkap ini kita pindahkan ke sini, apakah tetap bisa? Jawabannya apa? Tidak ya, karena kalau dipindah ke sini berarti hitungannya 1 dari belakang ya. Jadi tidak bisa. Sekarang kita kurangi C-nya ya. Jadi C-nya tinggal 4 nih. Posisi rangkap kita buat di C pertama. Nah, berarti cabangnya akan ada 2. Kalau kita letakkan di sini tidak bisa, di sini sudah ada 4, berarti di sini kemungkinannya ada 1, ada 2. Berarti di nomor berapa ini? 1, 2, 3, 3, 3 di metil 1, C-nya ada 4, butuna ya. 3 di metil 1 butuna. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya dibuat etil, bisa nggak Bu? Oke, kita coba ya. Berarti ada C-nya 4.
rangkapnya tetap di sini. Kalau etil berarti cabangnya ada 2 ya di sini. Nah, ini sama saja dengan kan yang dicari yang rantai utamanya yang terpanjang nih. Berarti ini rantai terpanjangnya. Jadi Ibu sudah bilang kalau rantai utama itu tidak mesti garis lurus, bisa belok. Jadi ini hitungannya sudah C-nya ada 5 nih. Cabangnya ke 3. Berarti apa tuh? 3 metil 1 pentuna. Nah, ini sama. Ya, sama ya. Jadi tidak ada etilnya. Oke, berarti rumus molekul isomer dari rumus molekul heksuna ini ada 7 ya, jumlahnya ada 7. Jumlah sama dengan 7 isomer. Oke. Oke, terima kasih. Jadi untuk video hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat dari hidrokarbon. Di video lain ya. Jadi jangan lupa kalian tonton juga videonya karena di situ akan ada latihan dari isomer dan juga sifat-sifat hidrokarbon. Ya, terima kasih. Semoga kalian paham. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.